Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurlela, Angkatan 23, Kelompok 1, nomor daftar hadir 1 dengan tutor Ibu Emi Fatimah AKSMM. Di agenda 3 ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu terkait upaya mewujudkan Smart Governance dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari Smart Governance itu sendiri, yaitu sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN itu sendiri adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan Smart ASN adalah mempunyai jiwa nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Tahapan analisis isu. Pertama, identifikasi beberapa isu atau masalah. Kedua, menemukan isu prioritas dengan menggunakan metode USG. Yang ketiga, analisis sebab akibat menggunakan metode pohon masalah. Yang keempat, menggunakan alternatif pemecahan dengan menggunakan analisis metode SWOT. Dan yang kelima adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Mengidentifikasi beberapa isu atau masalah. Isu atau masalah ini merujuk kepada tugas sebagai penyuluh pangan di Dinas Ketahanan Pangan. Yang pertama adalah belum optimalnya penerapan program kegiatan penganekaragaman pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Faktanya, program kegiatan penyuluhan yang sudah dilaksanakan masih belum bisa menurunkan angka konsumsi beras di masyarakat, serta belum dapat membantu menekan angka stunting. Dan isu yang kedua yaitu kurang optimalnya kerjasama antar dinas terkait yang menangani tentang pangan. Faktanya, cakupan untuk penyuluhan pangan masih sempit dan terbatas antara desa dan posyandu saja. Isu atau masalah yang terakhir yaitu belum optimalnya monitoring terhadap desa-desa rawan pangan di wilayah kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Faktanya, masih banyak daerah rawan pangan, khususnya rawan stunting yang belum masuk ke dalam wilayah realisasi program penyuluhan. Terdapat hasil rekapitulasi nilai terhadap 3 isu yang sudah diisi oleh responden pada lembar angket penilaian yang akan diolah dengan teknik tapisan isu USG. Berdasarkan pada analisis isu dengan metode USG di atas, didapatkan hasil isu prioritas yang harus segera diselesaikan adalah belum optimalnya penerapan program kegiatan penganekaragaman pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Isu prioritas belum optimalnya penerapan program kegiatan penganekaragaman pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian diolah menggunakan teknik analisis sebab akibat metode pohon masalah. Masalah ini penyebabnya atau diakibatkan oleh pertama, media sosialisasi yang belum tersedia. Dalam sisi internalnya itu pemampatan media sosial belum optimal. Dan dari sisi eksternalnya kurangnya minat masyarakat untuk menggali informasi tentang pangan lokal. Yang kedua, masih kurangnya pengembangan SDM di bidang pangan dan gizi. Yang ketiga, penerapan program yang belum tepat sasaran dan tidak meluas, serta fasilitas dan sarana dan prasarana penyuluhan yang belum memadai. Maka mengakibatkan atau berdampak pada semakin rendahnya pengetahuan dan minat konsumsi pangan masyarakat, terutama anak-anak terhadap pangan lokal guna mengatasi masalah stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan tidak tercapainya visi serta misi organisasi untuk menurunkan dan menekan angka stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menemukan alternatif pemecahan dengan menggunakan analisis metode SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal serta memberikan referensi untuk olahan pangan lokal. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Kurangnya media informasi yang mendukung untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang penting dan manfaat penganekaragaman pangan. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Terjalinnya kerjasama antar beberapa instansi untuk menyelesaikan masalah pangan serta akan memperluas wilayah penyuluhan. Yang keempat adalah threats atau ancaman. Harus bisa memberikan penyuluhan dengan bahasa yang menarik dan mudah dipahami agar tidak menyebabkan semakin menurunnya pengetahuan dan minat konsumsi pangan masyarakat, terutama anak-anak terhadap pangan lokal.
Adapun beberapa rekomendasi alternatif untuk penyelesaian isu. Yang pertama adalah optimalisasi penyebarluasan informasi tentang konsumsi pangan berbasis pangan lokal dengan olahan yang lebih bervarian kepada masyarakat melalui pemanfaatan IT atau media sosial. Tahapannya yaitu memberikan informasi tentang penganekaragaman pangan melalui platform media sosial seperti website, Instagram maupun Facebook. Hasil yang diharapkan yaitu penyuluhan tentang penganekaragaman dapat menjangkau masyarakat luas. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan instansi lain agar dapat memperluas kegiatan penyuluhan mengenai penganekaragaman pangan. Tahapannya mengadakan kerjasama dengan beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan dalam penyuluhan pangan di sekolah. Hasil yang diharapkan yaitu siswa, guru, maupun orang tua dapat mengetahui secara detail pentingnya penganekaragaman pangan. Yang ketiga adalah perbaikan pada SDM di bidang pangan dan gizi dengan cara mengadakan pelatihan, yaitu tahapannya itu mencari informasi seminar dan pelatihan untuk dapat diikuti oleh bidang terkait. Hasil yang diharapkan dengan ilmu yang lebih mendalam dapat meningkatkan kualitas dan mutu dalam penyuluhan. Dan yang terakhir adalah penambahan sarana dan prasarana yang mendukung untuk melaksanakan program kegiatan penganekaragaman pangan, yaitu tahapannya membuat surat usulan permintaan sarana untuk kegiatan penyuluhan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Hasil yang diharapkan itu menambah efisiensi dalam pelaksanaan penyuluhan penganekaragaman pangan. Sekian penjelasan analisis isu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.